Selamat datang kembali. Pada video sebelumnya, kita telah memahami bahwa pembelajaran online bukan berarti belajar sendirian. Nah, sekarang saatnya kita mengenal bagaimana proses belajar akan berlangsung selama Anda mengikuti perkuliahan di Universitas Esa Unggul. Dengan memahami cara belajarnya sejak awal, Anda akan lebih siap mengatur waktu, mengikuti setiap aktivitas perkuliahan, dan memaksimalkan pengalaman belajar secara online. Di Universitas Esa Unggul, pembelajaran online dilaksanakan melalui dua metode, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Mungkin kedua istilah ini masih terdengar asing, namun jangan khawatir, konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Mari kita mulai dari synchronous learning. Synchronous learning adalah proses belajar yang dilakukan secara langsung pada waktu yang telah ditentukan. Artinya, dosen dan mahasiswa mengikuti perkuliahan pada waktu yang sama, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Contoh yang paling sering Anda temui adalah perkuliahan melalui Zoom atau Google Meet. Dalam sesi ini, dosen dapat menjelaskan materi, memandu diskusi, mengadakan presentasi, hingga sesi tanya jawab secara langsung. Melalui kegiatan ini, Anda juga dapat berinteraksi dengan dosen maupun teman sekelas, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh umpan balik secara langsung. Lalu, bagaimana jika Anda tidak harus hadir pada waktu yang sama dengan dosen? Disinilah asynchronous learning berperan. Pada metode ini, Anda dapat belajar secara lebih fleksibel, sesuai dengan waktu yang dimiliki tanpa harus mengikuti secara langsung. Meski demikian, setiap aktivitas tetap memiliki jadwal dan batas waktu yang perlu dipatuhi. Contohnya seperti membaca modul pembelajaran, menonton video materi, mengikuti forum diskusi, mengerjakan kuis, atau mengumpulkan tugas melalui Learning Management System atau LMS. Jadi, fleksibilitas bukan berarti tanpa aturan. Anda tetap perlu mengatur waktu agar seluruh aktivitas dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat bagaimana kedua metode ini diterapkan dalam satu minggu perkuliahan. Misalnya, pada hari Senin, dosen mengumumkan bahwa materi pembelajaran sudah tersedia di LMS. Anda dapat membaca modul dan menonton video pembelajaran kapan saja sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Aktivitas tersebut merupakan asynchronous learning. Kemudian, pada hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dosen mengadakan sesi perkuliahan melalui Zoom. Karena dosen dan seluruh mahasiswa hadir serta berinteraksi pada waktu yang sama, kegiatan ini termasuk synchronous learning. Setelah sesi Zoom selesai, Anda diminta oleh dosen untuk mengerjakan kuis dan memberikan tanggapan pada forum diskusi sebelum hari Minggu. Aktivitas tersebut kembali termasuk asynchronous learning, karena dapat dikerjakan secara mandiri selama masih berada dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam satu minggu perkuliahan, Anda akan mengikuti kombinasi antara synchronous learning dan asynchronous learning. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Sekarang, Anda telah mengenal dua metode pembelajaran yang akan sering teman-teman temui selama mengikuti perkuliahan online di Universitas Esa Unggul. Ingat, synchronous learning membantu Anda belajar berdiskusi secara langsung bersama dosen dan teman-teman di kelas. Sementara itu, asynchronous learning memberi keleluasaan untuk belajar secara mandiri sesuai dengan waktu yang Anda miliki tanpa mengabaikan jadwal dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan memahami kapan saatnya belajar secara mandiri dan kapan perlu hadir dalam sesi langsung, Anda akan lebih siap menjalani perkuliahan online dengan percaya diri. Pada materi berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjadi mahasiswa online yang aktif, mandiri, dan sukses selama menjadi perkuliahan di Universitas Esa Unggul. Sampai jumpa pada materi berikutnya.